Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran ketiga, Perjanjian Kekal. Selasa, 12 Oktober, Kitab Perjanjian. Walaupun ide perjanjian atau berit dalam bahasa Ibrani untuk menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya ditemukan di keseluruhan Alkitab, kata ini sering ditemukan dalam Kitab Ulangan, sehingga Kitab Ulangan ini dikenal dengan sebutan Kitab Perjanjian. Lihatlah dalam Ulangan 5 ayat 1-21. Apakah yang terjadi di sini yang menolong untuk menunjukkan betapa pentingnya ide dari perjanjian itu dalam Kitab Ulangan? Tidak lama sesudah bangsa Israel ditebus dari Mesir, Allah mengadakan perjanjian dengan mereka di Sinai sesaat sebelum mereka seharusnya akan masuk ke tanah perjanjian. Kemudian, sesudah sebuah perjalanan memutar-mutar selama 40 tahun, sesaat sebelum mereka kembali siap untuk masuk ke tanah perjanjian, yang merupakan suatu bagian utama dari janji dalam perjanjian, melalui Musa sebagai juru bicara, Tuhan kembali memberikan kepada mereka 10 perintah. Dan ini merupakan sebuah cara untuk menekankan kembali bagaimana pentingnya bagi mereka untuk memperbaharui kewajiban perjanjian mereka juga. Ya, Tuhan akan segera memenuhi janji perjanjian itu kepada mereka. Meskipun demikian, sekarang mereka berkewajiban menegakkan kesepakatan bersama mereka. Dan Ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan Ia menuliskannya pada 2 loh batu. Ulangan 4 ayat 13. Tuhan melakukannya pada saat di Sinai, dan sekarang Dia sedang melakukannya lagi di Moab, sesaat sebelum mereka mendapat tanah yang dijanjikan kepada mereka melalui janji yang dibuat kepada para bapa mereka ratusan tahun sebelumnya. Dan ini adalah sebuah manifestasi dari perjanjian kekal yang disampaikan bahkan sebelum dunia ini ada. Sebelum dasar bumi ini diletakkan, Bapa dan Anak telah bersatu dalam sesuatu perjanjian untuk menebus manusia jika ia dikalahkan oleh setan. Mereka telah berjabat tangan dalam janji yang penuh hikmat bahwa Kristus harus menjadi pengaku bagi umat manusia. Alfa dan Omega jilid 6, halaman 492. Bacalah Ulangan 5 ayat 3. Bagaimanakah kita bisa mengartikan ayat ini? Apa yang sedang Musa sampaikan kepada mereka? Sepertinya sangat mungkin ia sedang menekankan fakta bahwa para bapa mereka sekarang sudah tiada, dan janji-janji perjanjian yang indah yang dibuat kepada para bapa saat ini sedang digenapi kepada mereka. Hal ini mungkin saja merupakan cara Musa untuk membuat mereka mengetahui bahwa mereka tidak seharusnya mengacaukan perjanjian tersebut, sama seperti yang dilakukan generasi yang lalu. Janji-janji dan pelbagai kewajiban sekarang adalah milik mereka. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, salah satu ayat yang menarik di dalam Ulangan pasal 5 ini terdapat di dalam ayatnya yang ke-10. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Di dalam kehidupan ini, ketika kita menunjukkan rasa kasih kita kepada Tuhan, seringkali ditunjukkan di dalam hal-hal yang berbeda-beda. Ada orang yang tampak mengasihi Tuhan hanya ketika ia sedang membutuhkan Tuhan saja, ketika dalam keadaan terjepit, atau ketika tertimpa masalah atau tekanan-tekanan di dalam kehidupan, kita akan datang meluangkan waktu berdoa mencari Tuhan. Ada pula yang berkata mengasihi Tuhan, tetapi hanya sebatas di bibir saja. Pengucapan berbeda dengan tindakan, sedangkan dalam prakteknya itu berbeda. Namun banyak juga orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dan ini dibuktikan dengan ketaatan melakukan perintah-perintah Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Apabila kita menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, itu berkaitan erat dengan bagaimana caranya kita menuruti akan aturan-aturan ataupun perintah Tuhan. Tuhan menghendaki agar semua umatnya menuruti perintah-perintahnya secara penuh dengan tidak menyimpang sedikit pun. Karena Tuhan menyediakan upah atau berkat bagi orang-orang yang mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Ulangan 28 ayat 1-14. Kita bisa melihat apa berkat Tuhan ketika kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kitab Perjanjian ini adalah kitab Ulangan itu sendiri.
Kitab Ulangan itu merupakan sebuah panggilan untuk mempelajari dan mengajarkan akan firman Allah. Dan di dalam kitab Ulangan ini mengingatkan kembali perjanjian yang telah dibuat Allah kepada mereka dan juga bukti kebaikan Tuhan bagi kehidupan dari bangsa Israel ini. Dan perlu kita ingat bahwa Musa memberikan nasihat kepada bangsa Israel menjelang mereka masuk ke tanah Kanaan, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, mempertahankan perjanjian yang Allah telah buat kepada nenek moyang mereka. Demikian pula dengan kita. Kita ini sedang menuju tanah Kanaan surgawi. Mari kita terus setia kepada Tuhan, menuruti akan perintah Tuhan oleh karena kita mengasihi Tuhan. Karena itu, hendaklah kitab ini kita pelajari dengan seksama, dengan cermat untuk kehidupan kita di bumi ini, di dalam mempersiapkan kehidupan kita untuk masuki akan kerajaan sorga. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih atas perjanjian yang kekal yang Tuhan berikan. Bantu kami Tuhan untuk kami terus mengasihi Tuhan dengan cara kami dapat menuruti akan aturan-aturan yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.